Jadi pada saat gue lewat pohon ceris itu, gue diketawain. Gue sendiri soalnya posisinya. Oh. Gue diketawain, ada yang ketawa nih, siapa? Pas gue nengok ke atas. Assalamualaikum, selamat malam teman-teman. Balik lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan sekarang kita lagi ada di segmen Saksi Misteri nih. Dan di samping gue udah ada temen gue yang mau jadi narasumber untuk ceritain pengalaman horornya. Kita langsung kenalan dulu sama temen gue ini. Vin, boleh dikenalin dulu? Perkenalkan, nama gue Alvin Nurbehaki. Gue sebagai guru di SMA Negeri. Dan juga gue punya channel YouTube. Oh, lu punya channel YouTube juga Iya. nih. Namanya apa nih, Vin? Nama gue sendiri yaitu Alvin Nurbehaki. Oke, nanti gue kasih di link deskripsinya ya. Dan hari ini lu punya cerita apa nih, Vin, tentang pengalaman horor? Jadi gue punya cerita tentang, jadi gue camping di Garut. Oh, camping di Garut. Pas lagi ya? camping di Garut cerita Oke. horor. Teman-teman sebelum dengerin ceritanya, teman-teman saksiin dulu yang berikut ini. Jadi pada awalnya itu sebenarnya nih latar belakang gue aslinya itu gue penakut. Gue penakut banget sama hal-hal mistis yang berbau dengan hal goib, makhluk halus. Tapi setelah gue masuk pesantren, jadi gue pesantren itu awal tahun 2013. Oke. Di nama pesantren itu di SMK Sukaraja Garut. Gua di sana mengabdi selama 3 tahun. Jadi gue seperti kayak sekolah aja SMA gitu di sana. Kejadian awalnya gue bisa kayak gini. Jadi waktu itu setiap malam Jumat biasanya gue sama Ustadz selalu diajak buat ziarah ke makam. Makam yang gue ziarahin ini, makamnya itu makam keramat. Dan gue benar-benar nggak tahu itu makam siapa dan kiai apa. Gue bener-bener nggak tahu. Jadi gue di situ cuma ngikut aja sama ustadz gue. Pada saat ziarah itu tepatnya pukul 11 malam, kita rame-rame rombongan jalan ke tempat ziarah itu. Jadi makamnya itu berada di belakang lingkungan pesantren. Jadi di belakang lingkungan pesantren ada, kalau bahasa Sundanya balong ya, kolam. Nah di seberangnya lagi ada kuburan. Di situ kuburan-kuburan para petinggi-petinggi yang sudah wafat terlebih dahulu. Oh. Ibaratnya kita menghormati ke sana. Jadi pada saat di sana ustadz gue bilang, lu irit aja, ikutin teman-teman yang lain. Tapi karena gue di situ ibaratnya baru dan gue rada gimana ya, rada bandel lah anaknya dulu. Jadi yang lain pada wirid, gue sendiri tidur kayak gitu. Oh, lu malah tidur di sini? Iya, gue malah tidur. Oke, lanjut. Dan gue juga nyesel banget ngelakuin hal kayak gitu. Terus pada saat gue tidur, tiba-tiba pas gue bangun sekitar pukul 3 atau setengah 4 ya, nggak ada siapa-siapa. Gue ditinggalin loh sama ustadz gue sama rombongan. Mungkin mereka kayak sengaja ngasih pelajaran buat gue biar gue nya kapok gitu kali. Iya, benar. Setelah itu ya gue ditinggalin di situ. Akhirnya kan ibaratnya gue kan penakut ya. Kalau orang namanya penakut di tempat gitu otomatis langsung kabur dong, lari. Gue enggak, gue lanjutin tidur. Mendingan gue meremin mata daripada gue ngeliat sesuatu di situ kan. Udah itu sampai pagi. Akhirnya gue balik ke ibarat asrama. Gue balik ke asrama jam 7 tuh. Nah nyampe situ akhirnya gue diomelin sama ustadz gue, lu gara-garanya lu malah tidur, yang lain wirid lu tapi tidur sendiri. Akhirnya gue tinggalin, jangan kayak gitu lagi. Ya udah akhirnya gue kapok tuh di situ. Oh, tapi di saat lu ditinggalin itu kan lu stay nih di sini. Di situ ya. Iya. Itu lu nggak Itu ngalamin kejadian apa-apa? ya cuman ibaratnya lu kayak di kuburan gimana sih, merinding pasti kayak gitu aja. Oh. Kalau pas di situ. Nah, pas Lanjutin oke. Jadi itu gua ziarah itu H-1 sebelum berangkat camping. Besoknya persiapan camping berangkat. Pada saat gua lagi prepare nih di asrama, ibu udah kayak ngerasa, aduh males banget ya gue berangkat ya, kayak nggak enak gitu hawa. Terus nggak tahu gue tiba-tiba kayak gitu, karena sebelumnya gue nggak pernah ngerasain hal-hal kayak gitu. Bodo amat lah. Akhirnya kita jalan itu dari pesantren gue ke tempat lokasi
sore karena kita ngambil api unggun. Jadi Oke. kita nggak terlalu, kan kalau biasa camping sampai 3-4 hari, kita cuma 1 hari aja karena langsung api unggun. Berangkat jam 4 sore, sampai sana sekitar jam setengah 6 lah. Jadi nggak terlalu jauh sih perjalanan, karena juga tempatnya ini lokasinya nggak terlalu jauh dari kota, cuman dia itu masuk ke pelosok, jadi dari gang masuk ke atas. Kalau di Garut kan kayak gitu, bukit gitu. Nah kita sampai di desa, namanya itu desa Cigunung. Cigunung ini emang biasa tempat dia pakai camping, cuman pada saat di sana nih, gue cerita dari perjalanannya. Pada saat di jalan kita naik mobil namanya truk, kita rombongan. Nah pas di jalan gue kayak denger orang teriak-teriak gitu, nggak tahu itu penduduk atau siapa. Jadi nah buat kaditu, kalau bahasa Sundanya, kenapa kamu ke arah sana gitu. Dan kita salahnya menghiraukan dia, jadi kita bodo amat gitu, dia kayak nggak peduli dia ngomong apa. Udah sampai di sana, prepare bikin tenda, bangun, nyalain api unggun dan sebagainya, sampai acara. Intinya malam, pada saat jam 8 malam mulai api unggun. Itu kejadiannya itu pada saat acara itu lancar, aman, nggak ada apa-apa. Pokoknya sampai api unggun, setelah selesai api unggun tuh aman. Pada saat jam 10 malam selesai api unggun, itu mulai puncaknya. Jadi dari tenda perempuan ada yang teriak-teriak. Kalau kita kan, gue kan sebagai kakak bantara ibaratnya di situ. Jadi bantu ngamanin adik-adiknya lah. Gue samperin ke tendanya, gue pikir cuma sakit biasa. Dan ternyata ada sesuatu, dan itu gue juga kaget, kok bisa. Yang pertama itu kelas, kalau di sana ada jurusannya kelas farmasi perempuan, dan yang kenanya itu mirisnya lagi pacar gue. Jadi gue baru jadian sama anak kelas 1, ibaratnya kakak pembina gitu. Dia sendiri yang ngalamin, jadi gue paniknya udah sampai minta tolong ke pembina dan segala pun guru-guru yang ada di sana. Akhirnya dibantuin. Jadi yang kerasukan itu nyamber. Awalnya dari si pacar gue ini pindah lagi ke temennya, lalu nambah lagi di tenda yang berikutnya. Jadi tenda itu ngeliling tuh, jadi satu lapangan tendanya itu muter. Jadi yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima Itu khusus cewek tuh? Itu cewek semua. Oh, itu cewek. Itu semuanya teriak. Jadi di dalam tenda itu ada 5 orang, dan yang kena dari masing-masing tenda itu ada 2. Jadi kayak udah diatur gitu. Gue juga nggak paham sih. Jadi ibaratnya kesurupan massal, sampai bener-bener kewalahan kita ngurusinnya, sampai guru-guru udah bingung mau ngapain lagi, dan ustadz juga pun kan cuman sendiri, nggak mungkin lah dia kayak ngurusin sebanyak itu langsung dalam sekaligus. Akhirnya kita minta tolong bantuan warga. Jadi siswa-siswa yang kesurupan itu, yang perempuan, dibawa ke rumah warga. Nggak ada lampu, nggak ada penerangan, kita jalan, kita bener-bener gotong satu-satu tuh orang yang kesurupan, anak yang kesurupan. Bener-bener tuh gue aja sampai nggak pakai sendal kan, gue nggak tahu nginjek apa. Ya udah akhirnya sampai di rumah warga. Akhirnya ada warga yang ibaratnya bisa membantu hal-hal kayak gitu, kayak ustadznya di situ. Jadi dibilang ustadznya itu, ini anak pada saat sore harinya dia dudukin batu. Batunya itu nggak tahu persis di mana tepatnya, tapi ada di sana ada batu. Mungkin di batu itu ada sesuatu, entah dia tersenggol atau keinjek atau kedudukin sama anak tersebut. Jadi dia marah. Ya udah, pada akhirnya selesai jam 2 pagi itu, sampai jam 2, dari jam 11 malam kita baru benar-benar tenang, clear masalahnya. Dan yang kesurupan itu akhirnya diinapkan di rumah warga, nggak balik lagi ke tenda. Kita balik lagi ke tenda, yang kakak-kakaknya kita kembali ke tenda. Ya biar mencairkan suasana, kita kayak ibaratnya ngobrol santai, ada yang main kartu, terus ada yang foto-foto. Nah di sini kejadian yang paling buat gue bikin gue pengen pulang langsung pada saat itu. Jadi
Waktu itu temen gua minta fotoin, posisinya bertiga, fotoin saya dong Pin, kalau di bahasa Sunda fotoin orang atuh gitu. Ya udah sini ku urang difotokeun, sini saya fotoin gua gitu. Terus kata dia, ya udah di mana nih apa backgroundnya, di sini aja nih yang kosong, maksudnya yang nggak ada pohon-pohonnya. Udah akhirnya gue foto lah pakai bleach. Pada saat itu gue nggak sadar kalau ada sesuatu ternyata di balik foto tersebut, ada yang ikut lah, ibaratnya ada penampakannya. Jadi teman gue itu foto bertiga, di bagian pojok kiri kanan bawah itu ada yang ikut. Dan pada malam itu untungnya kita nggak langsung merhatiin banget foto itu karena emang udah malam juga, cuma ngelihat hasil, oh bagus, udah terang kelihatan. Pagi-paginya kok ini apaan ya, gue baru lihat, gue malam nggak ngelihat, belum sadar gitu ya pas pagi-paginya. Waduh, langsung pada merinding kan. Aduh, untung aja itu pas posisinya udah pengen prepare balik pulang. Jadi ntar ada ya fotonya ya. Jadi jadi penampakannya itu kalau menurut gue pribadi, dia tuh kayak sosok wanita, rambutnya panjang, tapi gue nggak bisa jelasin panjangnya semana. Pokoknya rambutnya panjang, mukanya itu kayak badut kalau sekilas, kayak model-model It kalau zaman sekarang tuh film-film horor. Terus di bagian mulutnya itu hidung ke bawah darah semua, mukanya putih pucat, tapi di foto itu kelihatannya cuma setengah doang sih, jadi bagian sebelah kanan mukanya. Dan itu pas pagi-pagi ngeliat gitu langsung lemes gua. Udah balik ya, udah balik. Untung aja pengen pulang. Coba tuh kalau lagi malam, udah nggak tahu, kayaknya udah nggak betah gitu, udah pengen pulang pada saat itu juga. Teman-teman lu juga shock ini langsung ya? Wah, bukan shock lagi. Dia kayak terus sempat nanya habis foto itu tuh, pas habis tahu kalau foto itu ada penampakannya ke ustadz gue. Ustadz gue tuh nggak tahu serius, nggak tahu bercanda nanggepinnya. Jadi hati-hati aja di antara kalian bertiga ini, nanti takutnya kenapa-napa, takut ada apa-apa. Makin panik lagi kan, kenapa juga anak-anak digituin. Udah, tapi alhamdulillah sih sampai sekarang nggak ada apa-apa. Oh, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah, mungkin canda ustadz guanya. Nah, pagi-paginya prepare sekitar pukul 9 lah. Kita prepare, balik. Sebelum pulang ketemu sama penduduk sana. Nah, Kang, buat camping di dia, kata dia. Kenapa kok kalian kemahnya di sini? Emang kenapa kunaon gitu? Dan di sini mah biasanya bukan tempat kemah. Waduh. Ternyata gini, tempat yang gua pakai buat camping itu sebelumnya nggak ada yang camping di situ, beda. Jadi salah tempat mungkin kita surveinya. Jadi tempat yang gua pakai itu ternyata buat kayak sajen gitu, buat ritual-ritual kayak gitu. Oh, tahu deh. Karena pada saat gue datang gue juga sempet curiga, kok ada kayak janur gini, ada sesajen gitu kayak orang Hindu mungkin kayak gitu. Yang gue kagetnya itu doang sih. Itu udah banyak tuh di depan-depan tuh sesajen. Pas pintu masuk. Pas pintu masuk pun udah banyak. Sudah pintu masuknya sebenarnya kayak jalan setapak gitu. Pintu masuk ke situ, jadi ibaratnya ya entah ini punya orang dibuang atau dibakar, gue nggak tahu kan. Ya, dan kita juga terlalu nggak peduli sama hal itu, jadi langsung masuk aja begitu. Ternyata ya begitu kata orang setempat, penduduk setempat, tempat itu nggak pernah sebelumnya dibuat camping. Waduh. Jadi tempat camping itu ada yang di sebelah kiri jalannya, jadi yang gua jalan itu sebelah kanan, salah. Dan kita juga nggak bisa nyalain siapa-siapa karena tim survei kita juga nggak tahu tempat sebelumnya, dan salahnya itu nggak mau nanya dulu sama penduduk. Iya. Itu jadi buat yang nanti mau buat camping ya paling itu sih, harus nanya dulu, survei yang paling penting. Nanya penduduk setempat lah minimal ya. Akhirnya udah gue balik dari situ, ya perasaan lega lah, dan mudah-mudahan gak nyampe ada kejadian kayak gitu-gitu lagi. Tapi dan apa? Setelah di perjalanan pulang pun nggak ada masalah tuh yang tadi kesulitan atau segala macam. Di jalanan pulang tuh nggak masalah. Tapi ketika sampai di pesantren, tapi nggak semua sih. Jadi ada beberapa anak perempuan yang ikut loh, ibaratnya kayak ngikut ke dia si jinnya itu, malah sampai ngikut, sampai bilang orang resep ke budak ieu. Jadi dia bilangnya, saya suka sama raganya anak ini. Waduh. Nggak mau keluar. Berarti kayak mau diambil nih dianya. Dia seneng karena seneng. Ya udah akhirnya di situ kita sempet ini lagi ngebersihin lagi sama Ustadz. Jadi ada 3 anak perempuan yang sempet
ikut lah ke bawah. Oke. Jadi setan itu senang mungkin sama dia. Mungkin karena dia emang raganya sifatnya yang gampang dimasukin oleh roh halus gitu. Tapi kejadian ini juga nggak langsung selesai begitu aja hari itu setelah pulang. Oh, ada Setelah lanjutan lagi. kita pembelajaran KBM seperti biasa di sekolah, masih minggu-minggu pertama itu, misalkan kan saya pulang hari Minggu sore, kejadian di KBM itu, pelajaran KBM berikutnya itu hari Rabu, hari Kamis itu masih kejadian di dalam kelas. Dan sumbernya berasal dari tempat itu juga. Dari tempat itu. Iya. Jadi ya kalau kayak gitu kitanya sih lebih hati-hati, waspada, jaga diri, jaga sikap, dan nggak boleh kosong pikiran sih. Intinya kayak gitu. Tapi untuk yang kena ini udah sembuh, tapi alhamdulillah sampai sekarang udah sembuh. Udah sembuh dia. Cuman kayaknya kalau yang perempuan setelah menikah deh. Setelah dia menikah baru sembuh. Tapi kan kalau orang sana menikahnya cepet sih. Jadi habis lulus sekolah langsung menikah. Jadi udah langsung. Udah nggak diganggu terus. Jadi kalau yang dulu tuh setelah dari sana kayak rutin gitu, dikasih air kajian sama ustadz gue kayak gitu-gitu. Dan setiap malam Jumat harus ngaji apa kayak gitu-gitu sih. Tapi setelah dia menikah udah hilang. Alhamdulillah. Pada saat lo camping nih Win, itu ada guru lo juga gak sih? Kan biasanya iya. Jadi guru-guru ada beberapa. Kayak perwakilan, mungkin ada pembina pramuka juga guru kan. Dan juga ada ustadz gue juga ikut. Ustadz juga cuma satu doang yang ikut. Dan lebih banyaknya kakak pembina sih. Jadi yang kayak ngatur acaranya gitu. Nah biasanya kan ustadz tuh bisa nyembuhin tuh ya kan. Iya. Dan itu karena kewalahan aja itu. Makanya minta bantuan warga. Iya. Karena manusia juga kan ngelawan kayak gitu ada batasnya, ada kekuatannya. Iya juga sih, bener-bener. Karena ilmu-ilmu gitu tuh sebenarnya kalau yang kita bisa ya. Gue juga dulu kan pernah ngerasain ya. Jadi gue sempet dibuka mata batin gue tuh. Oke, lu sempet dibuka. Dan gue nggak bertahan. Gue cuma bertahan selama 2 hari. Lu cuma 2 hari? Nggak kuat gue, asli nggak kuat. Ini lu pas dibuka mata batinnya lu ngelihat sesuatu nih? Iya. Ngelihat apa nih? Ibaratnya kalau lu inget banget nih, lu ngelihat apa nih Ben? Sebenarnya bentuknya itu nggak sejelas gua ngelihat manusia. Namanya juga makhluk halus kan, bentuknya halus-halus gimana gitu. Jadi bener wujudnya ada seorang perempuan, kita tahu. Tapi untuk ngelihat detail wajahnya bagaimana, kadang tuh samar. Kalau yang hancur aja udah. Bener-bener hancur, entah itu matanya di mana, entah itu warnanya apa. Gitu. Kalau yang halus bener-bener halus putih aja, polos kayak nggak ada mukanya, kayak gitu. Dan sempet gue mau naik motor nih lagi di jalan, tiba-tiba kaget dong, langsung jump scare. Wah, di depan. Udah di situ muncul di depan lu itu. Lu bayangin lu lagi naik motor di jalan, kaget, kan bisa nyelakain lu juga. Iya, tapi lu nggak gitu. Sampai jatuh sih. Alhamdulillah enggak. Gue posisi lagi pelan, langsung rem. Istighfar aja dalam hati. Itu sih yang paling gue iya, tapi alhamdulillah sejak kejadian itu gue jadi nggak takut lagi nih, udah nggak penakut kayak dulu sampai mungkin kejadian berikut ngerubah sikap gue juga, ngerubah diri gue juga supaya kita nggak boleh takut sama makhluk kayak gitu. Karena derajat kita lebih tinggi daripada mereka. Iya, kadang kalau misalnya kita takut sama mereka malah jadi berani sama kita. Ibaratnya ya udah, kalau lu berani lu harus kuatin mental lu, diri lu. Dan feeling gue sih lu dibukain mata batin nih itu biar lu bener, karena kan waktu lu awal cerita kan lu sempet ziarah tapi lu malah tidur kan. Iya. Karena gue orangnya ceroboh gitu, bodo amat, nggak peduli, sampai bodo amat mau ada setan mau kagak dulu kayak gitu. Sebenarnya sama aja sekarang sih, bodo amat, cuman gue kayak udah meyakini loh, ada mereka, cuman beda dimensi. Mungkin kadang ada yang bersenggolan, entah itu gue yang lagi capek atau mereka yang lagi capek. Karena biasanya makhluk halus kayak gitu kalau yang kita bisa lihat itu keadaan mereka tuh lagi sangat lemah posisinya. Entah itu biasanya kan kalau misalkan ngelihat kayak gitu jam 3 pagi itu biasanya kuntilanak kalau katanya orang yang suara nyapu gitu jalan. Gue sih nggak tahu sih, cuman gue kalau ngeliat sendiri nggak ada suara kayak gitu. Dan selama ini Pin, pas lu kan ini kan kesurupan massal nih ya. Nah pas di kesurupan massalnya itu ada gak sih teman-teman lu nih ngeliat sesuatu gitu, penampakan atau apa? Mungkin karena lagi pada sibuk masing-masing gitu ya, sibuk ngurusin satu orang ini, 2 orang ini. Misalkan kakak pembinanya yang satu tugasnya jagain tenda 4, yang satu tenda 5. Mereka nggak nyampe ngeliatin
ada yang aneh, ada enggak kayak gitu enggak sih. Cuman mungkin yang ngelihat aneh itu guru gue sendiri. Oh, guru. Yang kan kalau guru kan lebih ibaratnya kalau acara gitu nggak terlalu sibuk kayak yang kakak pembinanya, kakak penegaknya, kakak bantaranya. Dia kayak ngelihat, jadi ada yang nyerupain si anak ini, padahal dia nggak ada di sini, adanya di tenda, tapi dia tadi ketemu sama kita. Kayak gitu. Oh, ada yang nyerupain Iya. gitu. Jadi namanya Bu Leli ya, guru gua. Dia ngerasa ketemu sama si Jai, teman gue ini. Anak muridnya. Iya. Kamu mau ibu bikinin kopi nggak? Kamu udah makan belum? Tapi diem aja. Oh iya, Iya. nyerupain ya. Ya udah akhirnya dikasih, pergi tuh. Terus dikeliling si ibu itu ke tenda, ada laki-laki ngeliat, lah lagi tidur nih bocah. Lah, yang tadi siapa ya? Waduh. Terus dibangunin, kamu tadi ketemu ibu? Enggak bu, dari tadi saya tidur nggak keluar tenda. Udah. Sekarang kayak gitu sih kejadian-kejadiannya. Jadi untuk yang cerita di camping lo ini sampai situ aja nih. Kayak gitu sih sebenarnya. Ada lagi gak cerita-cerita yang lain, Vin? Ada sih. Ada. Cuman nggak terlalu panjang kayak tadi. Oh, nggak terlalu panjang ini. Boleh deh tuh, Vin, diceritain, Vin. Jadi waktu gue di pesantren, gue bandel Oh, lagi. ini masih di pesantren nih? Masih. Oh, Masih. oke. Jadi gue bandel banget di sana. Kadang gue habis sholat maghrib nggak mau ikut ngaji. Gue cabut main PS keluar. Nah gue cabut, ada misalkan gue kalau mau dari sini ke sana pasti ngelewatin pohon. Oke. Pohonnya itu pohon ceri di sana. Jadi pada saat gue lewat pohon ceri situ, gue diketawain. Gue sendiri soalnya posisinya. Oh. Gue diketawain, ada yang ketawa nih, siapa? Pas gue nengok ke atas, itu posisinya pas lagi baru ditutup mata batin gue. Itunya apa nih? Di atas itu, kalau misalkan kata orang-orang yang bilang kuntil bapak, jadi kuntilanak laki-laki. Kuntil bapak. Gue nggak tahu sih kalau kata orang gitu. Kalau yang gue lihat itu, soalnya gue cerita sama beberapa teman gue, yang gue lihat itu wujudnya kayak gini. Jadi wujudnya gini. Dia tuh kayak cicak ngerangkak di atas. Oke. Tapi kepalanya bisa muter. Anjir, gue merinding gue. Jadi ya udah 180 derajat dimuter, seret. Lidahnya ngejulur ke bawah. Anjir. Terus merah gitu kulitnya, matanya melotot. Dan itu pas ngeliat lu, dia ngelakuin hal itu? Iya, gue ngeliat dia begitu, set ketawa, terus julur, gue kabur langsung lari. Anjir. Kacau. Udah itu yang paling serem itu. Itu paling serem tuh. Keringet dingin gue langsung di situ. Besoknya sakit gue. Oh, langsung sakit. Sakit meriang doang sih. Gue sampai balik ke rumah nenek gue. Sehari udah itu, gara-gara itu. Itu mungkin energinya terlalu besar kali ya itu. Katanya Si makhluk halus. emang makhluk itu kuat katanya. Gue nggak tahu sih. Katanya kata orang. Kuntil bapak nih. Kuntil bapak namanya Gua baru lucu dengar sih. juga sih. Cuman ya gitu Kuntil gimana bapak. ya. Tetap aja kan namanya Kalau lucu. ada yang teman-teman pernah lihat kuntil bapak, boleh komen dong. Iya, Kan? namanya lucu ya. Namanya lucu tapi anjir. Lu Serem ngeliat ya, aslinya padahal. serem banget. Gila sih. Gila. Untung kayak gue nggak nyampe kencing di celana. Serem. Celana malu bego. Oke. Ya. Itu aja, Pin, dari lu, Pin. Iya, dari gue segitu aja sih. Thank you nih, Pin, udah cerita ya, Iya, Pin. sama-sama. Mantep nih ceritanya. Oke, mungkin cukup buat hari ini cerita dari narasumber kita, Alvin. Thank you banget nih, Pin, Oke. buat ceritanya. Semoga menginspirasi ya. Semoga menginspirasi. Jadi kalau teman-teman juga punya cerita atau pengalaman horor, boleh sharing ke kita lewat DM atau email Lentera Malam. Jadi nanti kita bacain, atau mau jadi narasumber kayak Alvin juga bisa. Iya. Nanti kita janjian aja. Nanti kita kasih link deskripsinya juga. Untuk malam ini cukup. Kita izin pamit. Selamat malam.